Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini, Mr. Adi akan menjelaskan tentang cara menghitung standard deviation. Ya, cara menghitung standard deviation yang akan dijelaskan dari dua soal yang berbeda. Jadi silakan disimak baik-baik ya videonya. Oke, yang pertama ada soal nomor 1. Kita punya data seperti ini. Kita punya 10 data. Ya, kita akan mencari nilai standard deviation, kemudian quartile, dan juga membuat box and whisker plotnya. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai mean. Ya, seperti biasa, sebelum kita menghitung data ini, kita perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Karena data ini belum berurutan ya teman-teman, jadi kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 sampai 12. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai mean-nya. Mencari nilai mean itu dengan cara menjumlahkan semuanya kemudian dibagi banyaknya data. Ingat ya, nilai mean itu menjumlahkan semuanya lalu dibagi banyaknya data. Oke, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 seterusnya adalah hasilnya 75. Ya, kemudian 75 dibagi banyaknya data ada 10. Berarti 75 dibagi 10 hasilnya 7,5. Oke. Nah, ini kita nilai min-nya sudah kita dapat. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk mencari nilai standard deviation, kita harus mengurangi angka-angka ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dikurangi dengan 7,5. Berarti 2 dikurang 7,5, 3 dikurang 7,5, 4 dikurang 7,5 dan seterusnya sampai 12 dikurang 7,5. Oke, kita lihat tabel yang ini. Ya, datanya kita kurang dengan nilai min ya. Tadi kita punya 2, di 2 dikurang 7,5 sama dengan minus 5,5. 3 dikurang 7,5 sama dengan minus 4,5 dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa lihat sampai 15 dikurang 7,5 ya. Di sini kita punya 15 dikurang 7,5. Nah, kemudian hasil pengurangan ini ya kita kuadratkan ya. Minus 5,5 dikuadratkan hasilnya 30,25. Ingat ya, kalau minus dikuadratkan hasilnya positif. Minus 4,5 dikuadratkan hasilnya 20,25. Minus 3,5 dikuadratkan hasilnya 12,25 dan seterusnya. Semua hasil pengurangan ini teman-teman kuadratkan hasilnya ini ya. Nah, setelah itu kita akan mencari mean dari data yang ini ya. Kita akan mencari mean, nilai mean dari data yang ini. Ingat ya, untuk mencari nilai mean ini adalah jumlah semuanya. Berarti ini semuanya kita jumlahin dulu nih, 36,25 ditambah 20,25 dan seterusnya. Jumlahnya adalah 162,5. Oke. Dibagi banyaknya data. Tadi banyaknya data ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 data, ingat, ada 10 data. Berarti 162,5 dibagi 10. Bagi 10 hasilnya 16,25 ya. Ini nilai min yang baru. Oke. Kemudian untuk mencari standard deviation, maka kita perlu mengakarkan 16,25 ini. Berarti akar dari 16,25 adalah 4,03. Nah, ini adalah nilai standard deviation-nya dari data yang ini. Oke. Standard deviation-nya 4,03. Oke ya. Nah, setelah itu, ini sudah selesai nih standard deviation. Setelah itu, kita akan mencari nilai variannya. Oke, kalau nilai varians itu berarti 4,03 dipangkatkan 2 ya. Hasilnya 16,25. Balik lagi ke min ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari data yang ini, masih data yang sama ya teman-teman.
kita akan menghitung nilai lower quartile, middle quartile, upper quartile, interquartile range, smallest data sampai largest data. Ya, ini kita perlukan untuk membuat box and whisker plot ya. Untuk menghitung lower quartile kita mempunyai rumus n plus 1/4. Oke. N itu apa? N itu banyaknya data. Ini ada 10 ya, berarti n-nya 10. Oke. Berarti kita bisa tulis di sini banyaknya data ada 10 ditambah 1/4 yaitu 11/4. Oke, 11/4 berapa teman-teman? 11/4 itu sama dengan, kita hitung pakai kalkulator ya, 11/4 hasilnya 2,75 ya. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator kalau mau cepat menghitungnya. 2,75. Nah, apakah ini lower quartile-nya? Bukan, ini bukan lower quartile-nya. Ini adalah posisi lower quartile-nya di 2,75. Oke, data ke 2,75. 1, 2, 3. Berarti setelah 2 dan sebelum 3. Berarti data lower quartile-nya ada di sekitar sini. Ya, di tengah-tengah sini. Berarti kita bisa jumlahkan 3 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya 3 tambah 4, 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Berarti lower quartile-nya itu 3,5 ya. Seperti itu. Sekarang middle quartile-nya. Middle quartile-nya sama 10 ditambah 1 11. 11 dikali 2 22 dibagi 4. 22 dibagi 4. Ya, 22 dibagi 4 hasilnya 4,5 ya. 5,5. Nah, kita cari data ke 5,5 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, 5,5 berarti di antara 6 dan 8. Berarti kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 8 dibagi 2. 6 ditambah 8 hasilnya 14 dibagi 2 itu 7. Berarti middle quartile-nya adalah 7. Oke, paham ya? Yang terakhir 10 tambah 1 11 dikali 3 33 dibagi 4 ya. Kita cari 33 dibagi 4 hasilnya 8,25 ya. Posisi ke 8,25. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8,25 di antara 11 dan 12 sudah pasti jawabannya adalah 11,5. Nah, ini posisi lower quartile, ini middle quartile atau median, bisa juga disebut median atau upper quartile ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari interquartile range. Interquartile range itu adalah upper dikurang lower. Oke, uppernya kita punya 11,5 dikurang 3,5 lowernya. Berapa teman-teman? 11 dikurang 3. Iya, hasilnya adalah 8. Berarti interquartile range-nya adalah 8. Kemudian sekarang adalah smallest data. Data yang paling kecil di sini adalah angka 2 dan data yang paling besar atau largest datanya adalah 15. Berarti smallest datanya 2, largest datanya 15. Oke. Nah, kita sudah dapatkan data-data ini. Sekarang kita akan membuat box and whisker plot. Oke, box and whisker plot bisa kita buat atau bisa kita gambar dengan membuat Cartesian graphs di sini. Oke. Ingat kita gunakan smallest datanya 2. Oke, paling besar 15. Berarti kita buat di sini dengan range 22 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke. Ini ya. Oke, yang pertama adalah smallest data di 2. Oke, smallest datanya 2. Bisa kita gambar garis di sini. Kemudian largest datanya 15. Berarti di 15 di sini kita gambar. Sini ya largest datanya.
Lalu lower quartile-nya 3,5. 3,5 kurang lebih di sini posisinya ya. 3,5. Kemudian middle quartile-nya ada di 7. 7 itu berarti di antara 6 dan 8. Upper quartile-nya 11,5. 11,5 berarti posisinya di kurang lebih di sini. Ya. Nah, teman-teman tinggal sambungkan ini menjadi box. Gitu ya. Buat yang lurus ya, nanti ini kurang lurus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini box and whisker plotnya ya. Jadi ini smallest datanya, ini lower quartile, ini median atau middle quartile, ini upper quartile, dan yang ini largest data. Oke. Teman-teman dari data ini sudah bisa membuat box and whisker plot. Oke. Terima kasih. Kita lanjut soal nomor 2 di video berikutnya.